bangsa pun tidak akan makanya kalian sebagai siswa tugasnya apa itu dilaksanakan. Jadi kalau kalian siswa artinya apa yang dikerjakan itu adalah apa? Belajar kan? Nah, ini ada video pembelajaran. Jadi nanti yang saya sampaikan di pelajaran ini itu ada di video pembelajaran yang ada di layar. Nah, mata pelajarannya informatika, kemudian elemennya itu analisis data. Nah, kenapa di backgroundnya itu ada tulisan collect dan Python? Ya karena menggambarkan apa yang nanti kita pelajari. Ini ya. Jadi di elemen analisis data ini itu menjelaskan aspek privasi dan keamanan data. Kalian tahu data? Data itu apa? Pernah menyimpan data? Nah, artinya semuanya pasti pernah menyimpan data. Karena data itu bisa berwujud ada di perangkat, data juga itu ada di diri kita. Contohnya apa? Kalian disuruh tolong belikan es krim. Nah, pastinya kan akan disimpan data kita. Nah, itu sama saja dengan data. Jadi cuma
tahu batas dari kapasitasnya manusia, ternyata belum ada yang tahu. Baik itu yang apa, yang susah untuk belajar sampai orang yang cerdas, itu batasannya enggak. Tinggal kita saja yang gimana caranya mengolah diri kita menjadi lebih baik. Nah, baik. Kemudian mengumpulkan data secara otomatis dari berbagai sumber, kemudian memodelkan data berbagai bidang. Nah, berbagai bidang itu banyak sekali. Mungkin pernah saya sampaikan pada waktu di kelas, saya sampaikan kemarin bahwasanya bidang apa saja yang ada di umpamanya di sekolah saja, kira-kira bidangnya itu apa aja. Nah, bidang itu mungkin sama dengan mata pelajaran. Nah, di sini kan banyak kan, ada berapa mata pelajaran? Yang pastinya banyak. Kemudian menerapkan seluruh siklus pengolahan data dalam kurung pengumpulan, pengolahan, visualisasi, analisis, dan interpretasi data dan publikasi. Nah, publikasi. Kemudian dengan menggunakan berkas-berkas yang sesuai, menerapkan strategi pengolahan data yang tepat guna mempertimbangkan volume dan kompleksitasnya. Nah, itu elemen analisis data yang dipelajari di kelas 10 fase E. Jadi kalian itu SMA itu fase E, kalau SMP itu fase D. Kemudian tujuan yang mau kita pelajari itu apa? Nah, jadi tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu menjelaskan cara koleksi data. Jadi mencari data. Nah, data itu banyak sumbernya. Mungkin dari lingkungan kita bisa, dari internet bisa. Cuma kadang-kala kalau dari internet itu hati-hati. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi alat bantu untuk melakukan analisis data. Nah, alat bantunya ini nanti menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, makanya tadi di depan ada gambarnya Python, dan di belakangnya itu ada kode. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu melakukan interpretasi dan menggali makna berdasarkan data yang ada. Jadi mengolah data yang ada. Nah, kemudian untuk pertanyaan pemantiknya, nah ini pastinya dari pertanyaan ini yang dibahas itu cuma Google Colab, itu fasilitas untuk mengoperasikan aplikasi Python. Mungkin kan kalian sudah pernah mempraktekkan kan? Nah, apa yang kalian ketahui tentang perkakas analisis data? Kemudian yang kedua, apakah kalian mengenal Google Colab dan apa fungsinya? Nah, nanti di video pembelajaran ada dikupas tuntas Google Colab itu apa, Python itu apa. Python itu bukan Python ya memang bahasanya tulisannya Python. Kemudian yang ketiga, apa kalian mengenal Python dan apa itu Python? Nah, nanti dibahas di analisis data ini, nanti mengupas tuntas tentang analisis data. Kemudian yang bawahnya ini, nah ada Google Colab dan Python. Nah, itu untuk mengupas tuntas mengenai Google Colab dan Python. Jadi setelah kalian nonton video ini, harapannya kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, langsung saja ke video yang pertama tentang analisis data. Nah, jadi bisa kalian dengarkan, bisa kalian lihat. Video ini akan membahas tentang analisis data berdasarkan materi ini diperuntukkan untuk mata pelajaran informatika kelas 10. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum kita membahas tentang analisis data, alangkah baiknya kita membahas
Tidak seseorang yang akan mengambil sebuah kebijakan atau keputusan umumnya akan menggunakan data sebagai bahan pertimbangan. Jadi, melalui data tersebut, seseorang dapat menganalisis, menggambarkan, atau menjelaskan suatu keadaan. Data dalam kehidupan sehari-hari adalah yang sangat penting. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah kantor yang dimana kantor tersebut dilengkapi dengan kamera CCTV. Kantor tersebut sepi dari penghuni karena kebetulan semua penghuni sedang liburan. Suatu ketika di kantor tersebut terjadi kejadian pencurian. Pencurian tersebut terekam oleh kamera CCTV. Nah, untuk mengungkap kasus pencurian tersebut, kita bisa menggunakan data yang terdapat atau terekam oleh kamera CCTV. Bayangkan, jika tidak ada kamera CCTV, mungkin kita akan sedikit kesulitan mengungkap kasus tersebut. Itulah salah satu alasan kenapa data mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Nah, itu contoh tadi ya. Jadi tadi contohnya apa? Nah, memasang CCTV. Nah, tujuannya memasang CCTV itu untuk apa? Untuk merekam. Nah, hasil dari rekamannya itu disebut dengan data. Nah, kenapa ada analisis data? Nah, tujuan dari contoh tadi kan menganalisis kira-kira penghuninya siapa, identitasnya kayak apa. Nah, dari hasil video itu nanti akan menghasilkan data yang akurat. Nah, kalau semuanya di gedung tersebut tidak ada CCTV, siapa yang disalahkan? Tidak ada. Nah, jadi pastinya petugas yang berwajib itu akan kesulitan. Tapi kalau ada video, makanya kalian juga harus hati-hati ya dengan video. Jangan sampai pas santai-santai kamu video upload aja. Nah, usahakan. Karena kalau sudah terupload di internet itu bisa untuk di Itu banyak data yang bisa dikumpulkan. Jadi nanti kita banyak data yang disediakan di dunia maya atau internet. Tidak semua data yang disajikan di internet itu benar, alias hoax. Dan tidak semua pula data yang disajikan di internet itu salah. Tinggal kita menyikapi data tersebut dan carilah data melalui situs yang bisa dipercaya, mempunyai nilai kebenaran yang baik, serta berintegrasi dan bersih. Yang dimaksud dengan situs yang bisa dipercaya, kalian bisa menghindari situs-situs dengan domain .wordpress.com maupun .blogspot.com, karena situs-situs tersebut kebanyakan adalah situs yang tidak resmi. Aspek penting ketika bekerja dengan data. Ada 3 aspek penting ketika kita bekerja dengan data, yaitu privasi, kepercayaan, dan keamanan. Maksudnya adalah privasi data sebagai pengaturan bagaimana dan siapa yang dapat mengumpulkan, mengakses, dan menggunakan data. Nah, ini ya. Jadi aspek penting ketika bekerja dengan data. Nah, ini contohnya kayak semuanya di kalian. Kalian kan punya media sosial kan? Nah, saya belum punya media sosial. Ya kalau belum, alhamdulillah jangan ya. Jangan. Karena nanti akan berpengaruh pada diri kita. Nah, kembali lagi ke aspek penting ketika bekerja dengan data. Jadi di media sosial kalian itu kan ada pertemanan kan? Nah, jadi kalian harus bisa menyeleksi teman siapa saja yang boleh mengakses data kita. Data itu apa? Kayak contohnya kalian mengunggah foto, mengunggah kegiatan. Nah, itu yang bisa melihat. Nah, jadi
pastinya yang bisa melihat itu cuma teman kalian. Nah, kayak gitu. Itu pentingnya privasi. Nah, kemudian yang paling penting jangan gonta-ganti nomor ya. Kayak pegawai konsulat gonta-ganti nomor. Kenapa? Kalau data kalian itu terkait dengan nomor, ternyata nomornya itu sudah dimiliki orang lain dan diaktifkan untuk media sosial. Nah, sekarang nggak bisa buka dan nggak akan bisa mengembalikan kecuali kalian tahu nomor itu dipakai siapa. Nah, kita nggak bisa. Karena pernah kejadian itu kakak tingkat kalian itu bingung, nomornya udah lupa, nomornya nggak tahu kemana, tanya ke saya, Pak, WA saya itu bisa dipindah ke nomor yang baru. Sebenarnya sebelum nomor yang kalian buang itu masih, jadi ganti dulu ke nomor yang baru. Di WA itu kan bisa kan? Nah, ganti dulu ke nomor baru, baru nomor ini dibuang. Nah, kayak itu jangan dibuang dulu, habis itu bingung. Nah, itu sudah kejadian. Nah, itulah pentingnya data itu kayak gitu. Yang harus kita jaga. Nah, ini berarti jadi sebenarnya sebagai perlindungan data dari akses dan penggunaan oleh orang yang tidak berhak atau tidak terautorisasi, aspek privasi dan pengaturan keamanan dibuat dengan mempertimbangkan aspek kepercayaan. Seseorang hanya akan memberikan kebebasan kepada orang lain yang dia percaya untuk memasuki zona pribadinya. Ketika kita bekerja dengan data dalam jumlah yang besar, kita tidak akan mengalami kesulitan untuk membaca, memahami, dan mengambil manfaat dari data yang tersedia. Karena itu, diperlukan berbagai metode untuk mengelola data sehingga data dapat dibaca dengan mudah dan memberikan arti kepada penggunanya. Di antaranya, metode pengelolaan data adalah transformasi data, generalisasi data, dan proses penyederhanaan data. Transformasi data adalah proses pengolahan data agar memiliki format data yang sesuai dengan kebutuhan. Transformasi data dapat dilakukan agar data dapat dibaca dan dimengerti dengan mudah, sehingga pengguna data nanti dapat mengambil kesimpulan dan keputusan berdasarkan data tersebut. Generalisasi data adalah proses untuk menyamakan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh dua kelas yang berbeda, sehingga kelas-kelas data tersebut dapat ditempatkan dalam satu kelas data yang lebih tinggi atau sering disebut sebagai superkelas data. Contohnya, proses generalisasi dapat dilakukan dengan mengelompokkan data penjualan berdasarkan kategori produk, berdasarkan tingkat kepopuleran produk, dan sebagainya pada sebuah penjualan toko. Proses penyederhanaan data adalah proses pengelompokan data berupa angka-angka yang nilainya bervariasi atau berbeda-bedanya. Kita dapat memvisualisasikan atau menampilkan data dengan berbagai cara. Intinya adalah pengaturan format data dan visualisasi data tersebut mudah dibaca dan dianalisis serta memberikan arti kepada penggunanya. Salah satu. Jadi di sini membahas tentang metode pengolahan data. Jadi contohnya yang dicontohkan tadi kan pengelolaan toko kan. Nah, dengan kita punya data, nanti kita olah, biasanya itu menggunakan aplikasi pengolah data
pembelian pembelian sama penjualan. Nah, kalau pembelian berarti itu datanya dari mana? Dari supplier. Dimasukkan ke dalam aplikasi, namanya harga spidol, harganya berapa? Terus kira-kira spidol ini expirednya tahun berapa dan sebagainya. Nah, kalau kita tahu data kayak gitu, terus jumlah spidolnya yang dibeli berapa, nanti dimasukkan ke aplikasi pengolah data, nanti di situ diproses. Seumpamanya di aplikasi tersebut itu masih ada datanya spidol, namanya masih 10, ditambah 10 nanti otomatis yang ada di pengolah data tersebut akan bertambah. Nah, nanti pada waktu penjualan ada orang beli, otomatis akan berkurang. Nah, pengolahannya untuk apa? Untuk mengetahui jumlah yang sudah terjual berapa, keuntungannya berapa. Jadi nggak usah perlu pakai kalkulator. Itu kalau kita sudah menggunakan aplikasi pengolah data. Nah, contohnya kayak kalau di sekolah itu kayak e-rapor. Terus kalau ujian itu kayak CBT. Kalian cuma mengerjakan saja, selesai, nilai keluar. Nah, itulah aplikasi pengolah data. Jadi bisa mempermudah kita untuk menentukan informasi yang nanti disampaikan. Jadi nilainya langsung keluar. Oh, siswa ini nilainya 100. Jadi gurunya itu tidak harus koreksi satu-satu. Kalau zaman dulu kan ada sebugok kertas, ya kan? Satu dilihat, koreksi, selesai, kasih nilai. Koreksi lagi, kasih nilai. Dan itu makan waktu berapa menit? Mungkin 1 minggu kan cukup. Tapi kalau sudah menggunakan aplikasi pengolah data, artinya akan lebih cepat dan efisien. Sekali tombol selesai ditekan, langsung muncul nilainya. Karena apa? Jawaban yang kalian pilih itu sudah diolah oleh sistem. Nah, itu contohnya pengelolaan data. Ini masih data saja. Biar kalian lebih mengerti. Memvisualisasikan data dalam bentuk angka. Apabila kita sudah paham apa itu data, sekarang kita akan membahas pengertian analisis data. Analisis data merupakan suatu pekerjaan yang dibutuhkan keahlian khusus. Jika sedikit saja kita melakukan kesalahan dalam menganalisis data, hasil dan interpretasi yang dihasilkan tidak akan sempurna atau bahkan bisa berakibat fatal. Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Nah, ya. Jadi analisis data itu fungsinya untuk apa? Jadi mengolah data yang tadi, yang contohnya toko itu, diolah, yang mengolah aplikasinya bukan kita, karena kita cuma memerintah. Makanya saya pengen, bosnya itu pengen, tolong saya dicetakkan laporan penjualan bulan Januari. Nah, tinggal pilih aja bulannya, tekan tampil, nanti di situ akan langsung muncul. Nah, itulah intinya. Kalau mungkin kalau di rumah kalian yang orang tuanya usahanya toko itu nggak takut untuk barangnya hilang, karena kalau hilang ketahuan. Nah, ini barang jumlahnya 10 kok di kenyataannya 9, nah yang ambil siapa? Tapi kalau masih menggunakan manual
siswa dan absen. Jadi cuma cukup mengetikkan kodenya saja, simpan, dan absen cukup hadir ditulis H dan nanti dijumlahkan. Jadi kita tuh nggak usah pusing-pusing harus menjumlahkan, cuma tulis saja, nanti ada hasilnya. Itulah pengolahan data. Nah, dari data yang diolah ini dianalisis, kira-kira siswa ini nggak masuk berapa kali. Nah, dilihat di situ. Jadi hasil pengelompokan izin sakit maupun alfa. Jadi itu masuk. Nah, itulah fungsinya pengolahan data. Nah, setelah dianalisis, pastinya mungkin kalau di sini ibu kepala sekolah minta laporannya kira-kira dalam 1 bulan itu siswa yang paling banyak nggak masuk itu siapa, nanti ketahuan ibu. Jadi nggak usah rekap satu-satu di buku. Nah, itulah fungsinya kita belajar tentang informatika itu kayak gitu. Pastinya informatika itu nggak akan merugikan penggunanya, kecuali penggunanya itu menyalahgunakan. Nah, kayak. Nah, sampai di sini mungkin ada yang kurang paham tentang data itu apa, analisis data di pangan apa. Ya karena apa? Mungkin kalian juga agak sedikit bingung karena baru di semester ini kalian mempelajari bahasa pemrograman. Padahal itu bahasanya anak SMK ya, bahasanya anak rekayasa perangkat lunak. Karena dulu nggak pernah belajar. Tapi kalau pelajarannya lain kan dari SD ada, ya kan? Makanya kalian kenal. Nah, kalau semuanya kalian bingung dan sebagainya wajar, karena ini adalah hal baru bagi kalian. Tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah difahami. Yang selanjutnya, data tersebut dibuat untuk sebuah kesimpulan. Suatu kesimpulan didapatkan dari sampel yang tentunya dibuat berdasarkan ujian, hipotesis atau dugaan. Macam-macam analisis data dapat dibedakan berdasarkan metode atau cara teorinya ya. Berikut Kalau jenis saya ceritakan ini secara aplikasi. analisis data secara deskriptif. Teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data dengan membuat gambaran data-data yang terkumpul tanpa membuat generalisasi dari hasil penelitian tersebut. Output atau hasil dari analisis data secara deskriptif ini adalah berupa grafik, tabel, diagram, dan lain-lain. Selanjutnya adalah analisis data secara inferensial. Pengertian analisis data secara inferensial adalah teknik analisis data dengan menggunakan statistik dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Analisis inferensial menggunakan rumus statistik tertentu, dan analisis inferensial ini berfungsi membuat generalisasi hasil suatu penelitian sampel untuk populasi. Output atau hasil analisis data secara inferensial adalah hasil perhitungan rumus statistik tertentu. Baik, jadi di pembahasan ini kita terlebih dahulu harus paham apa itu data dan seberapa pentingnya data tersebut. Kemudian kita juga harus tahu pengertian dari analisis data serta jenis-jenis dari analisis data sebelum kita melakukan pembahasan di analisis data bagian 2. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin beribadah.
kalau kita paham tentang data, analisis data itu, kalau banyak kalian sekolah ya, pastinya akan mempermudah kalian untuk mengerjakan apa saja yang dikasih tugas sama guru. Jadi tugasnya dikelompokkan dulu, kemudian kira-kira tugas ini yang prioritas yang mana dulu. Jadi mungkin ini mudah saya kerjakan dulu, padahal itu untuk 2 minggu yang akan datang. Nah, padahal yang tinggal 1 hari diabaikan. Nah, itulah kalau kalian bisa menganalisis apa yang mau kita kerjakan dulu, pastinya kalian tidak akan lupa mengerjakan tugas. Nah, itulah pastinya belajar analisis data. Nah, ini langsung ke pembelajaran yang kedua, pelajaran yang kedua tentang collect dan Python. Python, langsung Python. Saya bentar, bukan dulu karena keras banget. Google collect Python. Itu kata bulannya sama dengan yang handphone kan? Sama. Biarpun di PC atau laptop itu tampilannya sama dengan yang Nah, jadi nanti di video pembelajaran ini nanti kalian akan dikenalkan variabel itu apa. Mungkin saya pernah menyampaikan ke kalian ya sebelumnya. Kemudian input data itu apa? Input datanya itu apa saja? Nah, itu nanti disampaikan lengkap di video ini. Jadi video ini ada 2. Video menyampaikan tentang variabel itu apa, kemudian tipe data itu apa, dan input data itu digunakan untuk apa. Kemudian yang video yang kedua ini saya gabung, itu tata cara. Mungkin kalau kalian sudah mengerjakan project Python, ternyata pengen buka lagi itu caranya gimana, nah itu ada. Nah, nanti silakan dicermati. Oke, langsung saja. Kita memulainya. Untuk caranya oke, sudah terbuka dari tes ya. Itu bisa paling Nah ini ya, ini beda ya. Ada kode, ada teks. Kalau teks itu nggak akan ditampilkan, karena itu cuma pembeda saja. Tapi kalau kode yang ditampilkan itu nanti di kode. Nanti kalau kalian sudah lumayan hampir pasti asik model itu kayak apa. Nah ini model dasar. Jadi kalian diajari gimana menjadi seorang programmer dasar. Programmer ya. Tapi nanti kalau rumahnya di luar kelas, kemudian kalian, Pak saya pengen belajar ini, gimana ini kok saya nyoba buat aplikasi ini kok errornya kenapa? Nah nanti saya siap untuk membimbing kalian. Tapi batasannya harus pelajaran informatika ya, jangan sampai keluar dari pelajaran informatika. Kalau memang saya belum bisa, nanti saya akan belajar seperti kalian. Karena saya sama kalian itu bedanya cuma satu saja bedanya sebenarnya. Yang lainnya sama ciptanya ya Allah, ya kan? Cuma beda bapak kalau
Saya silakan di apa? Dilihat dan dicermati. Dalam bahasa menggunakan pasti ada pada itu tempat untuk menyimpan sebuah data. Bagaimana cara kita menjelaskan variabel di dalam sebuah Python? Pertama itu kita yang variabel misal contohnya A, B, lalu kita buat kita masukkan nilai yang ini dinampung di dalam variabel A, B. Misalnya berikutnya bisa variabel DB, nilainya bisa 12 ya. Ini ada variabel B, nilainya 12. Ini kita menuliskan nilai dari variabel tersebut. Nah, ini ya, ini yang mungkin saya sampaikan kemarin ya, yang dari Selasa kemarin. Yang di depannya apa? Dengan itu adalah benar kan? Kemarin kan saya sudah pernah saya sampaikan di kalian kan kalau di depannya sama dengan itu pasti kan. Nah, jelaskan nanti karena ini ada pertama variabel ini semangat sebagai bersifat sensitif. Nah nanti kalau kalian juga bisa apa membuat satu atau dua, silakan di screenshot. Nah tunjukkan. Nah itulah contoh promosi di sini. Gak usah takut. Kalau masalah salah, semuanya ada salah. Apa ini dalam secara dalam Python berbeda. Kalau berbeda karena nama yang muncul kedua itu pertama ada nama yang bawah ini pada yang sensitif itu akan dalam bukan pembuat berikutnya misal dalam variabel berbentukan produknya atau objek dan dari A sampai Z ini boleh kecil semua bisa sebentar ya. Di situ dijelaskan tentang sensitif. Makanya nanti pada waktu kita kalian praktek jangan sampai membedakan huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau kalian namanya di situ disampaikan nama dengan huruf kecil dengan nama N yang besar, itu bahasa Python itu menganggap berbeda. Nah, biarpun tulisannya sama, yang beda cuma ada huruf besar. Nah itu yang dinamakan case sensitif. Jadi sensitif banget. Kedua, huruf A ini alamat yang bisa tentang yang kedua alamat ini alamat. Nah, sama ini ya. Kalau ada ketik dua kali itu menandakan teks. Jangan sampai teks itu di belakang ya. Jadi kalau banyak ada angka A, B sama dengan ketik 2, 1, nah itu nggak bisa di belakang. Karena itu sudah otomatis menandakan itu adalah teks. Biarpun isinya angka. Tapi kalau ketiknya 2 kali itu dihilangkan depan sama belakang, itu disebut dengan angka. Jadi bisa dijumlahkan atau dikelola dengan aritmatika. Kalau masih ingat kan aritmatika? Nah, aritmatika itu apa aja?
juga ikut ya, itu aritmatika dasar. Nanti kalau dikembangkan lagi kan ada pangkat dan sebagainya. Nah itu bisa diolah menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi sesulit apapun matematika, kalau kita sudah di depan itu sudah membuka aplikasi untuk membuat atau di depan kita tuh terbuka aplikasi untuk coding, pastinya beres. Ya sama mungkin kalau kalian pernah belajar Excel. Jadi data dimasukkan itu semuanya, simpan, selesai, grafikkan. Yang ketiga itu underscore menggunakan Di situ kan ada nama, bisa ini nama underscore ada ketik, namanya satu. Nah ini berarti menandakan teks. Kalau di sini ditulis satu saja, itu berarti nama. Pembedanya ya kayak seperti ini dalam berikutnya semuanya karena belajar pemrograman tanpa dasar itu ya akan maka boleh kita menggunakan ya, tapi boleh di belakang adalah variabel 5 yang bisa angka 1 dengan 1, kemudian angka 1A dengan 2 seperti ini ya. Ini boleh kita nilai ya, variabel itu angkanya 4 Nah itu contohnya kalau ada yang salah di bawahnya itu ada perintah error. Nanti ditunjukkan errornya itu gimana. Jadi nggak usah pusing berapa banyak baris ternyata ada yang salah. Nanti terus cara melihatnya itu bagaimana, nanti ditunjukkan sama error. Biasanya kalau nggak ditunjukkan baris berapa, kolom berapa, nah sama juga kayak gini langsung ditunjukkan tagnya apa, dan di situ pasti ada garis merah. Nah, itu menandakan bahwasanya apa yang kita ketikkan itu salah, tidak mengikuti aturan dari bahasa pemrograman. Nah, makanya kata harus cepat panggil ke depan. Dan belum yang penulisan Kalau cara menuliskan karya dari daerah dan mendekan berikutnya kita bahas tentang tipe dahulu ada tipe data integer. Contohnya global dengan silakan menggunakan nomor dari mulai ini. Nah ya, jadi sambil Kedua, melihat dan mendengarkan materinya, ini saya bagikan
otomatis akan menyebabkan pengendalian berikutnya tipe data teks atau string dan dalam sini
cara prakteknya, cara buatnya gimana, nanti bisa kalian praktekkan di handphone kalian. Buka pertama kali di depannya ada file dan sebagainya, nah itulah karena data tulisannya apa? Tapi materinya ada ketik saja di Google Drive. Yang pertama kita bisa tahu ya melalui Drive, bisa login menggunakan Gmail. Lalu kita pilih baru atau new. Kita pilih lainnya. Di sini ada collab ya. Kita pilih aplikasi lainnya atau connect more apps. Dan ini saja kita ini ada CEO ini ada klik lalu pilih install dan juga pakai selesai. Oke, ini sudah selesai menginstal beberapa file. Nah, nanti kita pilih lagi baru. Kalau lainnya dari sini sudah ada ya. Kita tinggal klik saja. Nanti otomatis akan ke ini, nah tampilan seperti yang sumber konten. Oke, di bagian beberapa file ini ada sebagainya. Nah, kita juga bisa memilih nama filenya. Sini bisa informatika halaman berapa ya? Oke, karena ini paduannya dari bisa ini kita bisa menuliskan produk Python ya. Untuk bagaimana cara menyimpannya,
Jadi sudah otomatis ya kalau kita melalui Google Drive, otomatis kasih tadi drive kita ya kita saja muncul ya teman saya. Oke, kalau misalnya kita ingin menyimpannya di hard disk kita, jadi kita ini boleh tipe yang atas yang bonus ya, di tipe extension Jupyter baru ya. Sama saja, jadi bisa didownload dan bisa tersimpan di hard disk komputer kita. Oke, nah cara keduanya untuk mengakses ke wallet kita tinggal ketikkan saja ke wallet di search engine apa yang akan kita nah nanti ini yang hampir sama dengan yang kalian buka jadi di apa Google Search Engine itu ditulis Google Wallet dan nanti ditunjukkan sama mesin pencari. Jadi nggak usah pada praktek, nggak usah takut salah. Karena kalau salah nanti kan dirugikan. Maka kita bisa mengambil data dari komputer kita. Ya, nah, kita ingin buat file baru tinggal di sini baru. Oke, yang ini halaman baru ya, yang sesuai dengan kita inginkan. Oke, baik sahabat, cara akses ke wallet untuk pembelajaran Fight. Terima kasih teman-teman. Ini materi tentang analisis data dan pengenalan dan tata cara penggunaan Google Wallet dan Python. Kemudian untuk kegiatannya Google-nya Google Chrome nah, tinggal ditulis saja Google Wallet. Nah ini ditunjukkan. Nah silakan pilih yang Google Wallet langsung di Google saja kalau di HP. Kalau di apa laptop bisa menggunakan mouse. Nah ini mungkin agak lama ya karena webnya dipakai. Nah ini yang tampil seperti yang ada di tutorial kan. Nah kalau baru berarti memilih new apa? Nah ini ya sudah muncul. Kelihatan ya. Nah, untuk membuat contoh yang kayak tadi, membuat apa? Input data. Langsung di-input saja. Berarti pertama yang diketik apa? Ketik apa? Print ya. Nama sama dengan input. Nah, ini kenapa ditulis input? Karena kita mau input atau memasukkan data. Kemudian buka kurung, ketik dua kali, ditulis nama saya. Nah, kalau sudah di enter, kemudian aku nama apa? Kelas. Kemudian sama dengan input, buka kurung, ketik dua kali, kemudian kelas dan seterusnya sampai input data apa batas input data yang mau kita
ada apa saja? Alamat sama dengan input buka kurung ketik dua kali alamat saya. Nah ini kalau namanya di slide. Nah sama kan dengan tadi ada inputnya, tinggal di nama saya Sony. Nah kelas 10E4. Kemudian enter. Umur saya. Nah umur saya ini umur asli saya ya 44. Alamatnya. Oh ini ya. Ini kan nggak ada spasi karena di apa? Di variabel yang kita buat kan nggak ada. Nah nanti dibuat. Alamatnya Tuban. Nah ini kan terakhir kan di enter, dia nggak akan muncul hasilnya karena belum ada perintah print. Nah kita kita edit lagi ya karena tadi nggak ada spasinya. Berarti kasih spasi titik 2 spasi. Bawahnya juga sama kelas spasi titik 2 spasi. Ya ini tujuannya biar pada waktu di input itu ada spasi. Kemudian titik spasi titik 2 spasi. Dan berikutnya titik 2. Ya. Nah ini kalau di eksekusi lagi nanti ada titik 2-nya dan inputnya juga ada jedanya, ada jaraknya. Nah, pastinya di sini kalau diinputkan lagi nggak akan belum ada hasil yang diinputkan karena belum ada perintah untuk. Nah ini ya pada waktu dieksekusi atau di blank itu ditunjukkan itu ada segitiga arahnya ke sebelah kanan. Sudah bisa tampil tombol inputnya? Yang belum berhasil siapa?
Contohnya tadi menggunakan perintah print, buka kurung. Nah, biar agak asing tampilannya, silakan kasih sampingan. Nah, sampai sebelumnya, kemudian di bawahnya juga print, buka kurung, ditulis biodata. Kalau sudah bawahnya biodata, print, buka kurung. Nah, berarti penutup sama ya. Nah, kalau kayak gini di flag, berarti nanti yang tampil di bawah itu cuma yang ada printnya saja. Jadi tagnya belum ditampilkan. Nah, untuk menampilkan hasil inputannya, berarti kan print, buka kurung, ketik dua kali, nama, spasi, titik 2, spasi lagi. Nah, di belakangnya ketik 2 yang belakang kasih koma, kemudian panggil variabelnya nama. Nah, di situ variabelnya nama saya apa? Nama kan? Nah, di sini boleh nama. Nah, setelah itu yang kedua, print, buka kurung, ketik kelas. Kedua spasi. Jadi kalau ingin menampilkan apa yang kita input, nah taruh di belakangnya kasih koma, kemudian variabelnya kelas itu mana? Kelas kan? Nah, sudah sampai seperti print, tutup kurung, dua kali, umur, titik 2, nah, koma. Nah, ini kalau kelamaan nggak diklik ya kayak gini, silakan dicetak. Ya, spasi. Kalau umur itu variabelnya apa? Sama kan? Umur. Kemudian berikutnya print lagi, buka kurung, ketik 2 kali, alamat. Oh, ini ya, ini kurang T, alamat. Alamat, titik 2, spasi, koma lagi untuk menampilkan hasil inputan. Di situ dituliskan variabelnya alamat. Nah, kalau sudah selesai, nah kita coba dimulai. Nah, ini saya coba dulu ya. Nanti kalau kalian ingin menyusun dan memperhatikan DAP setelah hasilnya berhasil. Nama saya Sony. Ya, nah silakan dicoba seperti contoh ini. Nanti saya cek. Yang belum berhasil siapa, yang sudah siapa.
Tujuannya membuat status itu apa? Membranding kalian. Tunjukkan saya sebisa. Jangan takut untuk salah. Karena semua manusia itu punya salah. Oh, di komputer aja ada apa? Salah dan benar. Walaupun komputer itu kan mesin kan? Nah, kayak ini siap udah berhasil. Mantap. Aku lo programmer nah kayaknya kan. Kalau dikasih ya. Jadi programmer itu yang susah banget tipnya. Kalau hasilnya itu memudahkan orang lain itu coding itu. Ini kalau apa di Python itu kayak gini. Kalau di pemrograman web itu codingannya banyak banget.
Yang belum berhasil, para cowok sudah berhasil. Sekarang silakan dibuka lembar kerjanya. Lembar kerjanya dibuka. Nah, silakan dikerjakan. Kerjakan ya. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Nah, sebagai ganti presentasi kalian, nanti screenshot kalian itu yang hasil tugas kalian yang kalian kumpulkan ke wali kelas. Nanti tolong di-share ke wali kelas ya. Enggak ya? Kasih tahu. Titipan dari Pak Soli. Kamu kan